Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Anggini, berasal dari Prodi Tadris IPS kelas 2B dengan NIM 120 1142 5234. Pada kesempatan ini saya akan bahas materi mengenai pengkajian kurikulum IPS di setiap jenjang sekolah. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah, MPD. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang pengkajian kurikulum IPS di jenjang SD atau MI. Yang kedua, pengkajian kurikulum IPS di jenjang SMP atau MTS. Dan yang ketiga, pengkajian kurikulum IPS di jenjang SMA atau MA atau SMK. Baik, pada poin pertama yaitu pengkajian kurikulum IPS di jenjang SD atau MI. Untuk jenjang SD atau MI, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan terpadu atau integrated. Artinya, materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah, melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata, faktual, atau real. Peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilakunya. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dari ketentuan ini, maka secara konseptual, materi pelajaran IPS di SD belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial. Namun, ada ketentuan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Arah mata pelajaran IPS ini dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memerlukan standar proses dan standar penilaian. Adapun poin yang kedua yaitu pengkajian IPS di jenjang SMP atau MTS. Untuk jenjang SMP atau MTS, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan korelasi atau correlated. Artinya, materi pembelajaran dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terbatas, kemudian dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata, faktual atau real, peserta didik, sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilaku. Secara konseptual, materi pembelajaran IPS di SMP belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial. Namun, ketentuannya sama, bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan,
standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan dalam pengorganisasian materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Selain itu, dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. Adapun pada poin yang ketiga yaitu pengkajian kurikulum IPS di jenjang SMA atau MA atau SMK. Untuk jenjang SMA atau MA atau SMK, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan terpisah atau separated. Artinya, materi pembelajaran dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu sosial secara terpisah. Dalam dokumen Permendiknas 2006, IPS untuk SMA dan MA lebih merupakan rumpun, sedangkan nama mata pelajaran adalah nama disiplin ilmu sosial tradisional, yakni sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, berbeda dengan IPS di SMK. Nama IPS adalah nama mata pelajaran seperti di SD atau MI dan SMP atau MTS. Tujuan setiap mata pelajaran dalam rumpun IPS di SMA disesuaikan dengan karakteristik peserta didik untuk jenjang SMA atau MA atau SMK, mata pelajaran dan tujuan pendidikan nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengkajian kurikulum IPS di setiap jenjang sekolah. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.